Halo guys, ini tuh ayam digebukin sampai pingsan. Ayam ini, saya pikir ayam tetangga, jadi saya pulangin ke rumah ke mereka. Ternyata bukan ayam mereka, nggak tahu nih ayam kesasar dari mana. Ya nyesal banget saya kemarin tuh antar ke sana. Ternyata tuh mereka nggak peduli sama ayam ini, ternyata bukan punya mereka. Jadi ayam mereka tuh yang laki-laki pada gebukin dia sampai bonyok-bonyok gini, sampai berdarah-darah ya. Ini tuh lehernya tuh udah memang begini ya, walaupun dia sehat walafiat, dia tetap lehernya udah memang goyang-goyang, nggak mungkin tulangnya nggak ada kali. Jadi dia tuh gini, tapi bisa dia bentar, nah gitu, dia masih bisa gerak tapi lehernya memang gini. Nah tadi pas saya lagi bikin konten, saya dengar ada yang ayamnya teriak-teriak. Ternyata digebukin nih sama ayam yang sana tuh. Brengsek enggak tuh? Tuh ayam itu yang laki-laki. Nah terus apa, jadi saya ambil, masukin ke sini, saya cuci pakai air, saya cuciin, bersihin lukanya. Terus ini saya mau minumkan amoxicillin, tapi saya gosok dulu dia dengan minyak tahun ya. Minyak tahun, siapa tahu dia bisa sembuh. Aduh kasihan, kasihan banget. Puasa dah. Ini ayam kasihan banget tau nggak nasibnya. Kalau saya tahu ini bukan punya mereka, saya nggak mungkin kasih ke sana, soalnya itu tempatnya ayam-ayam laki-laki semua gitu, banyak ayam. Mungkin dia digebukin habis-habisan di sana, saya nggak tahu. Tapi dia akhirnya lari ke sini lagi gitu. Tadi pagi masih bagus-bagus ya, dia masih berdiri, masih tegar. Ini pas saya lagi bikin rekaman readingan zodiak, saya dengar keluar ayamnya teriak-teriak. Pas saya keluar, wah udah pingsan dia. Saya angkat, saya cuci, penuh tanah tadi, lehernya mulutnya penuh darah. Saya cuciin, saya bersihin matanya, penuh di dalam matanya tuh ada tanah banyak tadi. Ini airnya kotor banget. Jadi saya mau obatin dulu ya, semoga dia sembuh. Ini ayam butuh perhatian nih. Masa ayam yang siksa kayak gini kok dibiarin hidup sih? Kalau orang yang punya hati tuh ya, ayam ini kan cacat, lehernya aja goyang-goyang gini, nggak bisa tegak, nggak bisa tegak dia. Dia bisa ngangkat tapi goyang-goyang, nggak bisa. Tuh nggak ada penahannya gitu, kayak nggak ada tulangnya gitu. Aneh nggak? Jadi walaupun dia sehat ya begitu lehernya. Daripada disiksa gini kan mendingan dipotong aja gitu kan, potong kayak disembelih gitu, dimakan. Kalau manusia yang cacat nggak mungkin kan dia niaya, tapi kalau binatang yang cacat pastilah teraniaya oleh binatang-binatang yang lain kan. Orang yang pelihara ayam juga nggak ada naluri mereka, nggak punya hati, tau nggak? Kalau tahu ayamnya siksa kayak gini, mendingan disembelih aja gitu kan, selamatin dia dari penderitaan gitu. Ini teman saya ketawa. Nah sekarang saya sudah taruh dia, gosokin dengan minyak tawon. Nah udah buka nih matanya, udah sadar dia. Pasti enak nih rasanya dia meresapi hangat-hangat pedasnya minyak tawon. Sekarang saya mau kasih makan dulu ya, kasih makanan dulu baru minum obat amoxicillin. Tapi saya ukur berapa, dibagi 5 atau 6, karena ini kan hewan ya, binatang kecil ya, nggak kuat dengan takaran-takaran besar. Tapi amoxicillin itu kan antibiotik juga ya, jadi bisa meredakan rasa sakit, menyembuhkan luka. Kok tidur? Hei,
Hey, hey, halo, halo. Oke, saya kasih makan dulu ya. Kok mata lagi? Bawa dulu sini. Kamu harus makan supaya kamu kuat lagi. Oke, jadi sekarang saya sudah campurin, saya bikin bubur ya. Ini kucing saya nih kepo banget, tahu nggak? Ini dulu. Dia tuh biasanya suka usir-usir ayam kalau masuk sini. Jadi harapan saya nih tuh untuk ngusir-ngusir ayam yang bikin berantakan dalam rumah. Tapi mereka tadi tuh si Lulu sama Lula tuh kepoin saya ngurusin ayam. Mereka heran-heran, terus mereka nyium dia, terus baring di samping dia. Kayak ada rasa sayang gitu sama nih ayam. Padahal mereka tuh paling nggak bisa lihat ayam masuk rumah sini. Ayo makan dulu guys, supaya kamu bisa minum obat ya. Ini puasa hari keberapa? Hari keberapa puasa? Hari keempat. Oh iya, ini puasa hari keempat. Ini ayam nggak puasa nih. Ayo makan. Kelima dari hari Minggu tak? Keempat. Hah? Keempat. Ini hari apa? Hari Minggu puasa tuh? Iya. Hari Minggu kelima Jo. Minggu Senin Selasa Rabu Kamis. Kelima ini. Kasihan. Beberapa seminggu lalu tuh saya lihat pas saya lagi kasih makan ayam di luar, semua ayam kan ngumpul kan. Nah, saya lihat dia doang yang bareng gini. Ternyata mereka tuh pada patok-patokin dia. Saya nggak tahu, saya pikir mereka temanan. Ya, ternyata dia gini ya. Kalau saya tahu dari kemarin itu bukan ayam mereka, ya nggak mungkin lah saya biarin kan. Kalau ayam mereka kan berarti ayam mereka nggak mungkin gigitin menganiaya dia kan. Berarti dia ini sudah jadi korban mereka nih, sudah berminggu-minggu. Kasihan. Ini 2 hari kemarin nggak makan. Kemarin sore pas anak saya lihat, anak saya bilang, "Mama, itu udah 2 hari loh ada di situ, Mak. Itu ayamnya siapa?" Saya ambil, saya kasih makan. Terus saya antarin ke rumah yang pemilik ayam itu. Ternyata mereka bilang bukan punya mereka. Gitu guys. Ayo telan dong, telan please. Ayo cepat biar bisa minum obat. Nah, pintar. Biar bisa minum obatnya guys. Dikasih makan aja kayak gini ribet banget. Kok bisa hidup sih sampai sekarang? Gimana caranya lu hidup nih? Sedangkan mau matokin makanan aja, ngambil makanan aja susah nih. Lihatnya kayak gini. Kok bisa hidup ya sampai sekarang? Luar biasa. Kasihan. Saya rasa dia keenakan nih sama reaksi minyak tahun. Ntar lagi kalau saya minumkan obat, mudah-mudahan dia tertidur dan lukanya mulai sembuh dan dia sehat kembali. Tapi saya akan cari nih tuan ayamnya. Saya cari tuan ayamnya. Kalau tidak mampu bertanggung jawab, mendingan disembelih dan dimakan aja daripada dibiarin siksa hidup seperti ini. Dipatok-patokin sama ayam lain. Sayang ya sama binatang. Ya, cek, makan dulu. Ya, pintar. Jadi mohon perhatian ya, kalian yang punya teman-teman, kalian yang punya piara hewan, binatang, kalau mereka cacat, kalian sayang banget nggak mau sembelihin, masih ingin dilihat dia hidup, tolong taruh dia di kandang khusus ya, jangan gabungin dengan hewan-hewan lain, soalnya nanti dia pasti teraniaya lah, karena dia nggak bisa matok kan kayak gini. Pokoknya hewan jenis apa aja yang
kalian lihat bisa teraniaya tuh, mendingan kalian lindungin deh, jangan dilepasin gitu aja, biarin liar, jangan, karena kalau mereka siksa kita yang dosa gitu ya kan, benar nggak? Ayo makan lagi, makan dulu banyak-banyak. Kamu tuh udah 3 hari loh. Kemarin sore sempat saya kasih makan, tapi dia merontak kayak gitu tuh, kayak tadi. Kayak saya malas, saya kembaliin ke tuannya. Karena saya nggak tahu ini cara makannya gimana sih. Kayak saya kasih kembali ke tuannya, ternyata mereka bilang bukan punya mereka, guys. Aduh, dulu ya. Saya ambil air minum dulu. Ayo, telan. Telan. Walaupun dia sehat nih ya begini aja dia kalau berdiri tuh ya, seperti ini berdiri, lehernya kayak gini terus, kasihan ya, lehernya goyang-goyang gitu, nggak bisa tegak. Jadi gimana bisa dia hidup, gimana dia makan kalau lehernya muter-muter gitu. Ayo makan dong. Nah, pintar. Lagi. Ayo cepetan. Come on. Come on baby. Ini saya panggil namanya baby aja ya. Baby turut. Goyang-goyang kepalanya. Oh gitu ya, kalau mau nelan makanan tuh gitu dia caranya. Oh, jadi gitu guys. Udah. Ini ayam mesti saya, udah bisa matok. Saya kurung nih satu tempat ya, yang aman. Dia nggak digangguin sama si ayam Bangkok, ayam Bangkok yang lainnya, ayam laki-laki yang lain. Kalau dia sembuh, terus saya antarin ke rumah orang yang pemilik. Ini pemiliknya mesti saya nasihatin nih, kalau kalian udah nggak peduli sama ayam ini, mendingan kalian jual buat jual, atau bisa saya bayar berapaan gitu, yang penting terus saya kalau nggak bisa, saya nggak sanggup lagi ngeliat dia menderita kayak gini, ya udah saya minta orang sembelih dia, atau saya kasih ke orang yang mau makan dagingnya gitu. Karena saya nggak tega ya makan daging ayam yang mengasihkan seperti ini gitu ya. Jadi saya kalau mereka nggak peduli lagi, saya minta bayar gitu ya. Saya ingin selamatin dia. Kalau dia memang terlalu menderita banget, ya mending saya kasih orang yang mau konsumsi dagingnya. Kalau saya nggak mau ya, karena saya sayang banget. Dulu tuh ada kambing yang ketabrak di jalan tuh, kakinya patah, dagingnya keluar gitu ya.
Jadi saya siram pakai kopi di lukanya sampai dia sembuh. Pas dia sudah sembuh, bapak tiri saya tuh bikin hakikat ya, mereka potong. Pas mama saya bawa pulang dagingnya, saya makan. Terus saya tanya, kambingnya mana? Nah, katanya udah disembelih, itu dagingnya sudah kamu makan. Saya langsung muntah, sakit hati saya. Soalnya waktu dia lagi cedera, lukanya besar banget itu, saya siramin kopi terus, saya kasih makan terus sampai dia sembuh. Dipotong, terus dagingnya dikasih saya lagi, dikasih makan ke saya lagi. Jadi saya tuh kalau sudah pelihara hewan terus mereka sakit atau ketabrak ya, terus saya kecewa dan saya nggak mau lagi pelihara hewan itu. Lama banget, lama baru saya bisa. Tergantung kalau saya melihat hewan itu butuh dipelihara kayak seperti ini nih, butuh teraniaya banget dan butuh pertolongan banget, nah itu baru saya mau pelihara. Karena saya nggak berani mengaku pelihara hewan kalau saya nggak berani bertanggung jawab gitu. Tapi kalau saya sudah ngambil resiko untuk saya sudah mau melihara hewan itu, berarti itu resiko saya, tanggung jawab saya dong untuk kasih makan. Kucing saya tuh kalau saya lagi kepepet, lebih baik saya nggak makan tuh ikan sepotong, yang sisa sepotong, daripada mereka yang nggak makan. Biar saya makan nasi aja nggak apa-apa, yang penting mereka tuh bisa makan. Karena mereka kan kalau nggak makan ikan sehari kan mereka nggak makan banyak gitu, kalau cuma nasi doang. Udah cukup ya, udah boleh nih. Kita kasih obat, kasih minum obat aja ya, supaya dia tidur dulu, dia capek nih diobok-obok dari tadi. Pintar, ayo telan terus. Sekarang saya kasih minum obat dulu ya. Ini amoksilinnya sudah saya hancurin di dalam, sudah saya tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu cepat sembuh ya. Kemarin tuh kucing saya tuh si Lulu kurus banget, dia tuh sakit flu sama batuk. Saya campurin obat tuh. Saya minumkan amoxicillin aja sama CTM. Dia sembuh, malahan dia jago makan tuh. Gemuk sekarang dia. Kemarin tuh jelek banget kayak tulang tulangnya keluar semua. Pas dia kena itu karena kena flu kan, batuk. Tapi setelah minum obat amoxicillin dengan CTM itu, dia sembuh dan rajin makan. Sekarang tuh badannya tuh lebih besar daripada si Lula. Itu anak saya udah bangun, saya harus kasih makan, kasih minum susu juga anak saya. Baru saya bikin konten ya untuk readingan tarot. Tadi tuh udah reading loh untuk zodiak Taurus yang judulnya keinginan yang akan terwujud untuk zodiak Taurus. Pas sudah di pertengahan ya dia putusin sama suara ini lagi teriak-teriak, digebukin sama ayam-ayam lain. Pokoknya saya terhenti tadi, saya lari keluar, saya selamatin dia. Ayo makan lagi sampai kenyang-kenyang. Oh begitu cara makan dia tuh, kayak gitu guys. Cara makannya kayak gitu guys. Say hello. Halo teman-teman semuanya. Ini aku baby. Aku adalah ayam yang teraniaya. Sebelum aku, jadi ini ada pesan dari aku ya. Kalau kalian melihara hewan seperti aku, tolong lindungin dong, jangan biarin bebas gitu. Nanti digebukin kayak babak belur kayak saya gini, kayak gue gini. Please deh, kasihani kita. Itu
Itu kata hati si ayam ini. saya membacanya melalui intuisi saya. Ayo minum lagi airnya, please. Udah sudah capek makan, dia sudah nggak mau makan. Udah kenyang, minum air lagi dulu. Supaya obatnya sampai ke dalam. Obatnya cepat bereaksi ya. Ayo, come on. Sampai ke lambung cepatan. Obatnya diusir sampai ke lambung. Hit. Udah kuat ya sekarang. Wah, di matanya ada pasir atau tanah ini. Harus saya buka ya. Kasihan. Dia mau buka pakai apa? Pakai cakar. Ntar malah matanya rusak, cakar. Tapi kalau kita pikir-pikir sih ya, ayam itu kalau mau membersihkan matanya pakai apa ya? Ini ya. Oh, pakai ini. Kalau pakai ini kan, waduh, parah. Udah bersih matanya, udah secungkil pasir yang ada di dalam biji matanya. Sekarang kita minumkan air dulu biar dia istirahat. Ayo, come on, minum dulu. Baru kamu tidur ya. Nah, kayak gitu tuh lehernya. Seumur hidupnya dia tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau dia sehat dia bisa berdiri, kakinya nggak capek gini. Dia jalan juga lehernya gini-gini, gitu, goyang-goyang. Kasian ya. Kok tega sih orang yang melihara dia tuh bisa biarkan dia hidup sama itu. Dengan akhirin aja hidupnya biar nggak menderitanya tuh nggak berkepanjangan. Ayo, cepetan, saya mau urus anak saya lagi. Yuk, cepetan, anak saya udah bangun, si Mulki udah bangun tidur. Tadi tuh darah semua di lehernya, saya pikir lidahnya putus guys. Ternyata masih bisa diselamatkan. Darah semua tadi. Oke guys, sudah selesai, dia sudah minum air. Sudah. Bismillah. Semoga cepat sembuh. Oke guys, kita biarkan dia di sini aja ya. Ntar saya bersihin dulu ini tempatnya. Pindahin ini semua. Biarkan makanan di sini, siapa tahu di dalam diam di balik dari mata saya ya. Mungkin pas saya sudah pergi dia malah mau makan sendiri gitu. Mungkin dia malu kali ya sama saya. Tapi ini tadi tuh waktu saya pegang tempat makanannya tuh masih kosong banget guys. Ini nggak ada isinya nih, tulang semua. Kalian lihat ya. Nah, kurus sampai gini, kering, kurus kering, nggak makan ini. Ini tempat makanannya aja kosong nih. Ini sudah ada isinya sedikit. Coba kalian lihat. Udah ada isinya sedikit. Kan? Yang penting adalah terus saya akan taruh makanan terus di samping dia. Ngiler. Supaya dia makan sendiri. What? Kasihan ayam lagi sakit ya Naya. Ayo kita bersihin tempatmu biar kamu bisa tidur, dilindungin. Ini tuh di rumah bagian belakang ya, di dapur paling belakang sekali, ruang yang paling belakang. Jadi nggak apa-apa kita taruh ayam ya. Aduh, kita simpan ayamnya di sini aja. Kita simpan ayamnya di situ, di sudut sana aja ya, biar dia bisa makan dan tidur. Pulas. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu teraniaya lagi. Tidur aja situ, diam sampai kamu sembuh ya. Itu makananmu. Selamat tidur. Oke, semoga dia cepat sembuh ya. Kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh. Itu si ayam teraniaya itu. Kasian banget tau nggak? Digebukin sampai babak belur kayak gitu. Kasian kan? Sakit tau nggak? Sakit. Oke.
semoga ini video ini bermanfaat untuk kalian yang sayang sama hewan ya, hewan apa aja. Pesan saya, tolong kalau hewan-hewan yang butuh perhatian khusus seperti ini ya, cacat seperti ini, tolong dijagain, tolong dilindungi ya, dipisahkan dari ayam-ayam lain gitu ya, supaya dia tidak teraniaya seperti ini. Kalian yang bertanggung jawab loh, kalian yang melihara mereka sampai mereka tumbuh sebesar ini ya kan, pasti ada rasa kasih sayang ya, pasti ada rasa sayang, rasa kasihan ya. Jadi tolonglah dijagain dari hewan-hewan lain supaya mereka tuh nggak dianiaya seperti ini. Ini si Lulu kemarin tuh kurus kering, pas dia alergi kena batuk flu, dia kurus banget. Pas saya kasih minum amoxicillin sama CTM, tapi dengan ukurannya sedikit banget ya, itu tuh langsung dia sembuh dan dia mau makan gitu, mau makan banyak sampai badannya pocok-pocok seperti ini ya. Oke guys, hari ini saya mau menguburkan ayam yang kemarin saya obatin tapi nggak bisa sembuh lagi, karena memang dia udah digubukin sama ayam lain tuh udah berminggu-minggu ya guys. Kemarin pas saya minumkan antibiotik ya, itu dia sudah sembuh, sempat berdiri dia berdiri sekitar 1 jam. Saya pikir dia udah sehat ya, jadi saya biarkan dia berdiri lama gitu, ya seperti biasanya dia seperti itu, sehat kembali. Ternyata saya taruh di keranjang gini kan, biar dia tidur dulu. Saya kasih makan, saya kasih tidur. Pas sore saya pulang saya dari pasar beli makanan untuk buka puasa. Pulang saya ingat dia kan, saya ambil kasih makan lagi. Ternyata dia tuh udah lemas banget, udah nggak mau makan. Terus tapi dia masih bisa membuka matanya sih ya, masih melihat saya. Kan dia mungkin mukanya itu penuh dengan tahi ya, karena mungkin dia ingin bergerak berdiri tapi nggak bisa kan. Memang sudah lemas banget ya, mungkin pengen keluar kali dari keranjang ini, tapi saya takut karena kalau keluar lagi dia bakal dipatok lagi sama ayam lain di luar sana. Kalau saya pergi ke pasar kan saya nggak ngontrol ya, saya nggak bisa lihat dia di rumah gimana gitu, karena saya nggak punya kandang. Nah terus di mukanya semua itu sudah penuh dengan tahi ayam. Nah saya bersihin, saya cuci lagi, terus saya kasih makan. Udah saya kasih makan, saya kasih minum air, terus dia bisa telan kan makanannya. Ternyata dong abis itu saya ngeliat dia tuh kayak siksa banget ya Allah. Saya bilang ya Allah, saya dudukkan menghadap di belakang itu, menghadap ke belakang rumah gitu ya, di arah gunung lama-lama ya. Saya berdoa, ya Allah, jika Engkau melihat penderitaan makhluk yang Engkau ciptakan ini, tolong hentikan, tolong ambil saja nyawanya, jangan biarkan dia menderita seperti ini. Nah terus saya taruh dia di lantai kembali. Tiba-tiba tuh dia kayak dalam sekejap itu ya, abis saya ngomong gitu sama Allah, sekejap itu juga saya melihat ayam ini tuh, saya nggak tahu ya kalau dia itu tuh pencabutan nyawa, karena dia karena tuh ternyata itu tuh ini nih, coba kalian lihat ya, ininya tuh berdiri loh semuanya, terus kakinya tuh dilurusin semua kayak mau mencakar gitu, kayak dia mau berkelahi kan. Saya pikirnya mimpi, kayak dia mau berkelahi gitu kan, dia punya ini tuh berdiri semua kan. Nah ternyata tuh itu tuh napas terakhirnya gitu. Nah terus saya angkat kan, dia belum benar-benar pergi, masih hangat tubuhnya.
saya bisikin di telinganya, saya bilang, kalau kamu ngerasa terlalu menderita di dunia ini, pulanglah gitu ya. Saya bilang pulang, saya bisikin pulang. Terus tuh saya buka matanya, dia seperti ngelihat ke saya gitu ya. Dia ngelihat, saya bukakan matanya gini, dia masih ngelihat ke saya. Terus habis itu habis deh pokoknya nggak ada napas lagi. Tapi saya masih nggak percaya karena kayak masih hangat ya, badannya masih lembek. Terus saya sapu ini, kasih turun. Tadi tuh berdiri semua gini, saya sapu kasih turun gini supaya rata kembali. Saya goyang-goyang, ternyata beneran udah nggak ada napasnya. Terus saya buka baju yang saya pakai. Emang baju ini tuh udah kotor, noda-noda, tapi saya suka pakai karena nyaman gitu. Suka pakai tidur karena dia lembut kan. Nah, saya langsung buka baju saya, terus saya bungkusin nih ayam. Saya bilang besok pagi aja baru saya kuburin. Nah, sekarang nih proses penguburan. Semoga Allah mengampuni saya karena kalau kemarin saya bisa menolongnya lebih awal. Gak mungkin kan dia udah pergi kayak gini. Tapi syukurlah, daripada dia menderita kan di dunia ya, di dunia ini. Lehernya tuh kayak gimana ya, miring-miring gitu, lembek gitu, kasihan, lunak, gak bisa tegak gitu. Jadi gimana kalau udah digebukin ayam lain terus dia mau balik matok nyerang untuk melindungi diri, itu gimana caranya coba? Bayangkan, udah berapa tahun nih dia hidup seperti itu, dipatokin aja sama ayam jantan yang lain kan. Rencananya tuh kalau dia udah sembuh saya cari tuannya. Kemarin saya udah cari tapi nggak dapat, semuanya nggak ngaku, nggak ada yang ngaku kalau itu punya mereka ya. Saya bisikin, saya bukan nggak mau pelihara kamu, tapi dengan kondisi kamu seperti itu, dan saya nggak tahu kamu tuh aman nggak nanti di rumah gitu. Karena saya belum punya kandang kan. Kalau dia sehat ya otomatis saya cari akal gitu ya, supaya bisa bikin kandang buat dia. Ini keras yang enggak keras ya. Tadi tuh keras banget. Saya salam dulu, baca doa, minta permisi dulu ya. Akhirnya tanahnya lembab semua. Buat tenaga saya saja nggak kuat karena saya lagi puasa guys. Cendong. Ini si Lulu saya bangunin dia, disuruh temani saya nguburin ayam. Dari kemarin dari saya ngurusin ayam itu, dia yang kepo terus nih. Lulu. Ayo dong, bantu kali. Ayo, bantuin mama dong. Hei, kamu santai-santai aja sih. Oke guys, ini durasinya bisa panjang nih kalau saya tetap megang kamera gini. Mendingan coba ya saya lepasin dulu. Ini si Lulu lagi nemanin saya. Ayo Lulu, bantu ke. Bantuin dong Lulu. Lulu. Hey. Wangi. Bau wangi apa ini? Kayak daun pandan.
Kayak wangi bau daun pandan guys, wangi banget. Itu nggak ada pacul semua, nggak punya pacul, paksa pakai ini kuda-kuda, namanya kuda-kuda. Ini untuk kuda-kuda rumput. Ini pas hari Jumat ya, puasa ke-6 ya. Iya kan, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Puasa ke-6 nih. Puasa hari ke-6. Oke guys, tanahnya udah itu ya, udah dalam sekitar berapa jengkal ini, 7 jengkal lebih ya, boleh. Di bawahnya tuh udah banyak batu, udah cukup ya, udah nggak kuat saya. Oke. Sekarang saya mau nanam ayamnya ya. Bismillah. Ada sayang, selamat jalan sayang. Kita ketemu di akhirat ya. Oke guys, udah saya tanam nih. Posisinya pas ya. Oke. Tutupnya bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tutup. Selamat jalan ayam sayang. Jadi tadi malam itu pas ditarik nyawanya tuh dia kayak mengerang kayak manusia gitu ya. Ya dia tuh, saya pikir dia tuh mimpi gitu, mau berkelahi gitu kan, berantem sama teman ayamnya, jadi mau siap-siap mau matok gitu kan. Dia punya bulu-bulu semua yang di kepala itu berdiri, tapi matanya sambil tertutup, terus kakinya tegang semua, dipanjangin semua, dilurusin semua, terus kayak pingin nyakar gitu kan. Terus saya langsung baca doa di dalam hati, itu doa yang memang khusus ya, nggak perlu kalian tahu. Terus saya bisikin deh, kalau mau memang kamu sangat menderita di dunia ini, sebaiknya kamu pulang kepada Allah gitu. Tapi sebelum itu saya sudah bilang sama Allah dulu, saya berdoa dulu, ya Allah, kalau engkau melihat makhlukmu sangat menderita, tolong jangan biarkan berlama-lama, ambillah dia pulang. Pas saya habis berdoa seperti itu nih guys, tiba-tiba langsung ayamnya bereaksi, tahu, dicabut nyawanya langsung di depan mata saya, hitungan menit, 1 menit aja tuh. Emang benar dia udah menderita banget, karena dari 3 minggu lalu saya udah perhatikan lehernya miring-miring gitu terus. Tapi saya pikir itu ayam sekandang, jadi mereka udah biasa kan dengan kondisi dia. Ayam yang lain itu udah mengenal dia, jadi nggak dianiaya gitu. Ternyata nih bukan ayam mereka guys, ternyata bukan ayam mereka. Itu yang saya sesalkan, kenapa saya biarin gitu, terus diantarin pula ke sana. Udah digebukin sampai bonyok gitu, sampai nggak berdaya gitu, baru tuh saya sadar ternyata itu bukan ayam mereka. Kasian banget kan, nyesel saya guys, nyesel banget.
Ini sekalian ditanam deh, soalnya ini pakai lap-lap, ngelap dia kemarin. Jadi kemarin itu kan pas dia dalam kondisi seperti itu kan diserang juga sama semut guys. Saya cuci, saya bersihin, terus kakinya saya gosok minyak tanah ya, dikit aja, cuman asal kasih bau gitu supaya semut nggak mendekat gitu. Ternyata sampai malam nggak ada semut yang mendekat. Tadi tuh semut merah tuh banyak banget pas saya lagi ke pasar. Pulang-pulang gini dia udah berdiri kan, lama berdiri, posisinya udah berdiri, ternyata tuh banyak semut di sekitar dia guys. Nah, saya langsung memindahkan dia, terus saya gosok di sekitarnya dia itu, saya gosok dengan minyak tanah di keranjang, di sudut-sudut ya, di kakinya sedikit kasih minyak tanah supaya dia nggak digebukin sama semut-semut lain, semut-semut merah tuh. Tapi emang udah yang penting penderitanya udah usai lah kan. Jadi kalian teman-teman kalau melihara hewan yang gak berdaya, mendingan disembelih aja. Kalau kalian biarin hidup, pastikan kalian harus menjaga dia benar-benar, jangan lepas bebas, karena pastinya dia akan dianiaya oleh hewan-hewan yang lain. Orang manusia aja bisa saling menganiaya, apalagi sama hewan. Guys, tak kenal maka tak sayang, buktinya kan itu bukan teman mereka, jadi mereka gebukin sampai mati tuh. Waduh, kasian banget ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.